Orang yang belajar tentang meditasi, orang yang belajar tentang tapa geni, apapun itu semuanya puncaknya, bahkan sampai bela diri pun adalah ketenangan batin, keseimbangan alam pikiran dan hati nuraninya itu dapat. Makanya orang-orang yang ilmu syar'i tinggi-tinggi itu biasanya tenang bawaannya. Karena dia sudah melewati disiplinnya. Dan itu tidak bisa diraih hanya dengan duduk diam gini aja. Mulai kita disiplin, meyase. Dengan berpuasa kita mengurangi banyak hal di dalam diri kita. Keinginan kita kurangi. Layah 2 ini loh. Layah lidah dan layah lapar. Babi guling, sate kambing, bakso sapi, lawar kambing, sate ayam, itu bedanya di mana? Toh ketika melewati lidah, rasanya cuma mentok di sana sampai di perut. Jadi apa? Jadi ampas kan? Dikeluarin juga kan, dibuang juga kan? Tapi kita kejar-kejar nih, mau biar mahal kayak cari. Hanya karena keinginan, hanya karena layah, karena rasa. Melayu ke Gili Manuk, ngalih main tempe. Melayu ke Gianyar, ngalih beguling. Ya kan? Gara-gara lidah, layah. Padahal lewat tuh udah hilang. Cuma jadi kenangan kan? Nah ini dia. Meyase, menguasai rasa, menguasai keinginan, menguasai kehendak, menguasai banyak hal di dalam diri kita ini. Emosi bisa dibuang? Nggak bisa. Emosi kau buang mati kau. Karena emosi itu wadahnya cuma di dalam pikiran kita aja. Dikuasai ada. Seperti dalam itu loh. Apa namanya Bhagavad Gita itu kan. Dalam cerita Bhagavad Gita Arjuna dikusiri oleh Krishna. Kenapa Arjuna dikusiri Krishna? Arjuna kan sakti. Karena yang namanya sakti tanpa pasupati, tanpa nuraninya dia nggak bisa, hancur itu. Kalau nggak ada Krishna hari itu Arjuna mati. Sedangkan sifat itu ada di kudanya itu, jarang kesana kemari kalau nggak dikuasai itu. Pegang dia kemana itu dipegang oleh sang yang aji pasupati, oleh Krishna itu sendiri. Kalau nggak gitu kemana Arjuna mau perang? Bukannya ke Kurukshetra, nanti malah ke Pekan Badung. Kalau di dalam Bali proses pencapaian kesadaran tuh contohnya tadi kita materi sanja 3 kali sehari dijalanin enggak gitu kan. Habis itu memahami konteks keawataraan terdekat kita contohnya. Karena kan banyak orang kita yang sama orang tua tuh ngelunjak berani dan segala macam kan. Itu sudah dijabarkan dengan benar enggak bahwa orang tua itu adalah Tuhan pertamanya. Kan ada 4 guru tuh, catur guru tuh kan. Ini pemahaman-pemahaman ini aja nggak masuk, kecuali kita memang belajar spiritual baru dapet loh. Kalau di kehidupan sehari-hari nggak diterapkan kok. Makanya tak bilang banyak orang berpengetahuan tinggi tapi tidak membantu. Orang belajar bayar, gitu kan. Orang belajar ada ini ilmu loh, jadi duit loh, gitu contohnya. Ini prinsip keekonomiannya ini terlalu tinggi di tanah kita. Ini juga menyebabkan ini terjadi demikian. Kenapa orang berpengetahuan tidak mau berbagi? Giliran berbagi ada embel-embel lainnya, gitu kan. Sayang ya. Ketika di Sang Hyang Aji Saraswati Tedun di hari Saraswati, hari Saraswati, apa yang kita laksanakan coba di hari Saraswati? Kemana? Ke Jagatnata gitu. Sembahyangan biar ketemu pasangan. Yang Siwaratri kesempatan untuk ketemu pasangan. Sampai tengah malam tidak ada dimarahi sama orang tuanya gitu kan. Ini kan konteks-konteks yang sudah salah, yang tidak pernah dibantu untuk dijelaskan. Dan kita yang melihat nggak berani menegur. Ini takut sok tahu kamu gitu. Pas ke dewan-dewan sih gitu. Padahal kita sendiri yang melepaskan itu, kita sendiri yang mengabaikan itu, dan rasa peduli kita sudah menurun. Jadi nggak aja harus puasa, nggak harus ritual untuk mencapai kesadaran itu. Dari berbuat dulu. Diberi mata kau tutup, matamu udah tahu itu salah anak-anak itu. Oh,
Kita tutup mata kita. Makin rainan api makin tumpuk Valentine. Iya ada tumpuk Valentine. Misi mendam dagingan. Ngeruak malu, mendam dagingan situ. Lucu kan, istilah kita sendiri yang sifatnya sakral kita pakai bercandaan. Ini kan sudah etika yang dimana kita nggak. Habis itu musuang pastu di mana-mana. Ini karena kurang kesadaran kita. Weh, pang bangke cang kene, pang bangke tuh pastu. Mati beneran gimana? Nih di Ajang dia ngomong nih. Memangnya kebenaran tuh cuma ada di Ajang. Oh, ini di Perapatan Agung nih, di Margi Agung dia ngomong nih. Apa kebenaran itu ada di Margi Agung untuk sebuah pembenaran? Kamu nggak takut itu terjadi beneran? Gitu. Artinya sifat jujur kita pun sudah hilang. Kesadaran ini tidak kita tanamkan dari kecil. Apu tawang bapak eme. Mentang-mentang bapak ibunya nggak sekolah, baru dia sekolah, bani kenyatnya. Kenapa? Pendidikan catur gurunya nggak jalan. Orang tua, guru, lingkungan, semesta. Nggak jalan ini. Makanya tak bilang, itu cuma jadi literatur yang dipakai untuk bahan ujian waktu sekolah. Tapi penerapannya tidak pernah dipakai. Wajarlah orang kita banyak yang tersesat. Tinggi-tinggi ilmunya, tapi nyasar jalan. Betara aneh seberang pulau sembah-sembah. Betara aneh ngoyong jumah di kamar sedang kena TBC. Kalaina. Padahal sih ada meme bapak nih sih ada. Wah bapak blog, ngerti apa bapak? Yang bapak blog cening sih jadi kene nih gitu. Sing ada sing cening di gumine yang bapak blog, pasti peleh bapaknya lepang gitu. Kan gitu jadinya kalau bapaknya mau nyautin deh. Tapi karena ia sayang dengan anaknya, maka dibiarkanlah perputaran karma itu terjadi. Kengken lakon raga aja rama, kayang tuh panak raga gitu aja raga gitu. Nah, terus neng kayang neng lah panak, ngerti bahasanya dari bapak ibu tuh kengken gitu. Nah, itu kenapa itu sudah itu? Weh, mangku panak tiang sinda deoren, kengken cai pidan kita. Ah, gitu pun. Ya. Akhirnya mulai dan ini moksa Jakarta yang aneh ini yang saya lihat ini. Ah, mulai gitu ambaknya mangku. Nah, mulai gitu ambaknya. Moksa Jakarta itu ya pasrah dah itu. Weh, panaknya ya terus mengunyah gen tiap hari. Seolah-olah bangga dengan kalimat itu, bukannya ingin memperbaiki, tapi bangga dah. Memunyah gen tiap hari mau tajian gen mah. Menang pak, menang sih. Astongkare, gitu bahasanya Ben. Aduh. Ya, kesadarannya tidak dimunculkan dari rumah, dari sekolah, dari lingkungan. Kita cenderung melihat orang bejat tuh hebat, mantap gitu, daripada melihat orang yang baik. Paham kan maksudnya nih? Lingkungan kita juga membentuk itu loh. Makanya peseraman-peseraman tuh yang pesantren bahasanya tadi kan dalam Muslim kan, kita punya peseraman-peseraman tuh hanya dicari oleh orang-orang yang perlu aja. Kalau di Jawa itu ada pesantren kilat, pesantren khusus, itu setiap sekolah-sekolah itu mengadakan program untuk pengembangan-pengembangan itu. Diwajibkan mereka ini. Bahkan di dunia kita ini seksual bebas sudah lumrah. Anak SMP, SMA, itu kan udah lumrah kan. Nganten selit-selit. Habis itu nganten ajak keris. Karena tidak disetujui cowoknya, nganten ajak keris gitu. Dan itu terkesan dibolehkan. Padahal secara kebijaksanaan batin, sang anak ini ada tanggung jawab urus darah dari sang bapak. Sedangkan keris nggak punya darah. Nah ini contoh ya, yang kita sering sekali membiarkan itu terjadi. Mata diberi tidak melihat, telinga ini mendengar pun nggak, tutup telinga dia nggak mau tahu dia. Punya mulut nggak, udah jangan, nanti kita kena masalah, takut kena masalah.